Nah, kita sekarang sudah masuk ke pembelajaran debit. Dan PH kita akan dilaksanakan 1 minggu lagi. Jadi sudah dekat. Bapak harap persiapan kita semakin matang. Kamu semakin sering berlatih. Karena apa? Karena kalau sudah kamu lihat soal-soal kecepatan menurut kamu sulit enggak? Nah, bisa dibilang sulit kalau kamu nggak paham, bisa dibilang mudah kalau kamu sudah pelajari. Ya, jadi di debit ini sama seperti kecepatan, hanya nanti di volumenya kali yang agak berbeda. Ya, jadi coba Bapak mau tanya dulu deh. Kemarin Bapak udah ajarkan satuan volume. Ada berapa jenis satuan volume, Ken? Ada 2. Adrian yang jawab. Coba sebutkan salah satunya. Apa-apa aja? 5B. Satuan kubik. Dan? Satuan liter. Satuan liter. Satu orang. Siapa yang bisa menyebutkan satuan liter apa-apa saja? Coba Bapak panggilin deh. Bapak tes sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Bapak panggil Katy. Silakan Katy, sebutkan satuan liter apa-apa aja. Kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter. Oke, lanjut. Satu lagi, berapa lagi? 3 lagi. Oke, diingat-ingat lagi Katy. Nampaknya belum lancar. Coba Edgar. Silakan Edgar. Kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Mililiter. Good job. Nah, selain liter. Nah, kalau tadi yang disebutkan Edgar itu dalam satuan liter, Alden dalam satuan yang berbentuk liter tadi, naik 1 tangga diapain? Turun 1 tangga diapain? Naik 1 tangga dibagi 10. Turun 1 tangga dikali 10. Pintar. Nah, selain satuan liter, ada satuan kubikal. Nah, satuan kubik. Coba sebutkan, Alena. Silakan Alena, sebutkan satuan kubikal itu apa-apa aja. Di buku kan ada. Udah dibaca belum bukunya? Bisa Alena? Jangan takut, nak. Bisa? Oke. Clear. Bisa clear menyebutkan satuan kubikal? Kayaknya clear nge-freeze. Coba. Fairen. Bisa Fairen? Kenapa, Pak? Coba sebutkan satuan volume yang dalam bentuk kubik. Ada yang bisa? Aduh, kita udah mau PH nih. Adrian, silakan. Kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, meter kubik, milimeter kubik. Iya. Setiap naik dan turun, diapain Elvel? Naik dikali 1000. Tunggu. Naik dibagi 1000, turun dikali 1000. Nah, good job. Naik dikali 1000, naik 1 tangga kali 1000, naik 1 tangga bagi 1000, turun dikali 1000. Good. Nah, di antara 2 satuan tadi ada yang memiliki kesamaan, yang nilainya sama. Apa-apa aja itu, Joanna? Senyum. Apakah yang Bapak terima hanya senyuman Joanna?
Aku lupa. Lupa. Coba apa-apa aja itu yang sama Ken? Yang sama itu Jembatannya kemarin Bapak jembatan nih, artinya nilainya sama. Tinggal diganti satuannya. Apa-apa aja itu? milimeter. Belum lancar. Darius, apa-apa aja itu Darius? Ini apa? Tadi apa tadi? Tadi putus-putus. Oh, tadi kan Edgar dan Elvel sudah sebutkan dua satuan volume dalam bentuk kubik dan liter. Nah, kemarin Bapak jelaskan ada satuan yang sama nilainya. Artinya, jika kita mau mengubah kilometer kubik ke liter, bisa. Nah, bagaimana caranya? Kan dengan satuan yang sama tersebut. Apa-apa aja nilai satuan yang sama itu, Darius? Apa dengan apa yang sama nilainya? 1 titik-titik sama dengan 1 titik-titik. Ayo, silakan. Bisa? Wah, nggak ada yang bisa. Coba. Tia. Bisa? Saya, Pak. Ya. Meter kubik dengan kiloliter. Desimeter kubik dengan liter. Terus? Sentimeter kubik dengan mililiter. Iya. Itu dia yang sama anak-anak. Jadi, kalau kita mau mengkonversi, Bapak buat jembatan. Siapa tahu nanti ada yang bertanya sama kalian di tengah jalan nih. Kamu udah kelas berapa? Kelas 5. Udah belajar volume belum? Udah. Nah, 1 meter itu berapa kiloliter ya? Loh, emangnya bisa meter jadi kiloliter? Nah, kamu harus sudah tahu. Nah, 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 sentimeter kubik sama dengan 1 liter. Inilah jalannya supaya kita bisa menuju ke seberang. Jadi kalau ada orang yang bertanya sama kamu, 1 dekameter itu berapa sentiliter ya? Kamu harus sudah tahu caranya. Oke, dari dekameter kubik ke sentiliter, lewat mana yang paling cepat? DAM ke DM, habis itu ke L, habis itu ke CL. DAM ke DM, lalu ke L, lalu ke CL. Artinya dia turun dulu 2 tangga, sampai itu kita ubah dia jadi liter, liter turun lagi 2 tangga menjadi CL. Nah, kamu harus sudah tahu yang begitu-begitu ya. Oke, baik. Nah, kemarin Bapak titipkan tugas sama kalian. Nah, tugasnya apa? Ada yang masih ingat enggak? Bagian B. Apa Bapak suruh ngerjakan soal? Baca. Tidak. Membaca. Membaca halaman berapa? 50. Coba siapa yang udah baca? Coba siapa yang baca? Jujur ya. Yang udah baca halaman 78 dan 79. Coba raise hand. Siapa aja? I'm going down to get a lollipop because you're so bad. Your gigi's all gonna fall off. Coba siapa aja yang udah baca? Hanya 2 orang. Dari 31 hanya 2 orang aja. Belum dibaca. 50 itu kan soal, Pak. Halaman 78 dan 79. Aku setengahnya, Pak, belum sampai habis. Belum sampai habis, hanya 3 orang. Sedikit, Pak. Sedikit. Aku baru sedikit. Sedikit itu kamu baca kapan? Malam atau barusan? Yang pas kemarin, Pak, 78 doang yang aku baca. Nah, iya, dari 31 anak hanya 3 orang saja yang membaca. Nah, Bapak nggak suruh kalian kerjakan soal karena Bapak tahu kalian hari ini ada PH Bahasa Indonesia. Jadi Bapak nggak suruh kerjakan soal, makanya Bapak suruh baca aja. Nah, jadi begini ya. Kalau kalian sudah baca, coba
Semua dibuka buku cetaknya halaman 78 dan 79. Semua dibuka buku cetaknya halaman 78 dan 79. Sudah? Apa yang tertulis di sana? Apa kira-kira informasi penting yang bisa kamu lihat di halaman 78 dan 79? Cara menghitung debit. Cara menghitung debit. Caranya gimana? Volume bagi waktu. Volume bagi waktu. Volume per waktu atau volume bagi waktu. Terus apa lagi? Hanya itu. Kalau cari volume, Cari volume gimana? debit kali waktu. Kali waktu. Sama waktu, volume bagi debit. Iya. Hanya membaca itu terus kalau kalian ada waktu kalian baca contoh soalnya. Udah selesai. Nggak nyampe 1 jam kok. Nah karena apa? Karena itu yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Karena kita hari ini akan belajar bagaimana cara menghitung debit. Bagaimana cara menghitung waktu. Nah itu yang akan kita pelajari. Ya. Untuk bentar ya. Dan kemarin juga Bapak sudah jelaskan kepada kalian apa itu debit. Coba siapa yang bisa menjelaskan secara ulang pengertian debit itu apa ya? Ayo silakan. Kalau nggak ada yang bisa sebutkan pengertian debit kita nggak bisa lanjut ini. Kecepatan aliran zat. Boleh. Selain itu apa lagi pengertian debit? Kecepatan air yang diisi ke gelas. Boleh, itu juga termasuk debit. Tapi pengertian pastinya apa? Kemarin dijelaskan dalam video. Adrian. Volume zat cair yang mengalir persatuan waktu. Iya, volume zat cair yang mengalir persatuan waktu. Betul sekali, volume zat cair yang mengalir persatuan waktu. Pak, debit itu di mana aja bisa kita jumpain? Kalau kamu di rumah sedang mandi pakai shower, dari shower itu kan keluar air. Nah, ketika dia keluar air, kan bisa kamu atur kecepatannya. Bisa lambat, bisa kencang, bisa lambat, bisa kencang. Nah, itulah dia debit. Artinya air keluar, air mengalir. Ada peristiwa air mengalir di sana. Pasti ada debitnya. Nah, persatuan waktu. Atau dalam kasus bendungan. Ada yang tahu bendungan nggak? Nggak ada yang pernah dengar bendungan. Nah, bendungan itu adalah tempat penampungan air hujan yang dibuat dalam bentuk besar supaya para petani jika musim kemarau bisa menggunakan air di bendungan itu. Mereka nggak kekurangan air. Nah, lalu debit air pada keran, debit air terjun, infus. Ada yang pernah diinfus? Imunisasi. Dan imunisasi. Imunisasi doang. Semuanya pernah. Imunisasi 2 tangan, Pak, sakit. Bukan imunisasi, tapi infus anak-anak. Infus itu kalau kamu sakit, di rumah sakit, terus ada digantung-gantung tuh di tiang-tiang cairannya. Pernah adik aku. Terus Menyakitkan. tangan kamu ditusuk sama jarum, terus airnya ngalir deh ke tubuh kamu. Nah, itu juga bisa dihitung Gak pernah, debitnya. Pak. Gak pernah, Pak, dalam kehidupan sehari-hari. Nggak pernah ya, mudah-mudahan jangan pernah deh diinfus. Tapi kalau kamu ke rumah sakit, kamu pasti lihat ya. Banyak Iya, orang aku yang lihat, tapi aku diinfus. gak pernah ngerasain. Tapi Ya. aku pernah, Pak. Tangki air. Nah, itu juga bisa dihitung debit air yang keluar, kecepatan air yang keluar. Nah, itu dia. Jadi ada 3 pokoknya. Ada waktu, volume, dan debit. Itu hal yang paling utama. Kita masuk ke masalah yang pertama. Bagaimana cara menghitung debit. Nah, bagaimana cara kita menghitung debit? Di buku sudah dikasih tahu. Cara menghitung debit itu adalah Volume bagi waktu. Tapi Pak, gimana contoh masalahnya? Tapi sebelum kita ke contoh soal, kamu harus tahu. Kalau kamu ketemu dengan kecepatan zat cair yang mengalir, itu pasti berhubungan dengan debit. Nah, kecepatan zat cair. Kalau kamu kemarin belajar kecepatan, pasti ketika kamu menghitung kecepatan, satuannya meter per detik.
Di debit juga ada. Nah, di debit apa satuannya? Meter ini kita ganti dengan satuan volume. Satuan volume yang biasanya kamu sebutkan apa? Liter. Per satuan waktu, detik. Bisa aja seperti ini, liter per detik. Atau kiloliter per menit. Atau desimeter kubik per jam. Bisa aja. Kalau kamu ketemu dengan 3 ini, itu masuk ke dalam debit. Berarti diketahui debit dalam soalnya. Lalu volume. Kamu udah belajar volume. Jika ada tulisan mililiter, hektoliter, desimeter kubik, sentimeter kubik, itu semua masuk ke dalam volume. Nah, waktu, satuan waktu kamu pasti sudah tahu. Jam, detik, dan menit. Detik, menit. Biar kita paham cara mengerjakan soalnya, coba Alicia bacakan, Mas. Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1.600 dm kubik dalam waktu 4 detik. Debit air pada bendungan tersebut adalah. Nah, ada sebuah bendungan. Kita mau hitung berapa debit airnya. Apa Pak gunanya kita hitung? Emang ada gunanya? Oh, ada anak-anak. Melalui debit air yang kita hitung itu kita bisa prediksi. Oh, kapan air ini akan habis ya? Nah, kan musim kemarau kan udah dekat. Berarti kita harus hemat. Dikurangilah debitnya. Jadi begitu. Kita perlu menghitung debit air pada bendungan. Biasanya dilakukan itu oleh para penjaga atau para ahli-ahlinya. Nah, dari masalah 1 aja kira-kira yang diketahui di soal. Apa yang dikasih tahu di soal anak-anak? Bendungan itu mengalirkan air sebanyak Volumenya 1.600 desimeter kubik. Sedangkan debit kecepatan waktunya itu 4 detik. Waktunya air itu 4 detik. dalam waktu Waktunya 4 satu-satu. detik. Iya, betul. Jadi, volume bendungan itu adalah 1.600 desimeter kubik. Dan waktunya ada 4 detik. Nah, 4 detik. Oke, berarti yang ditanya apa? Yang ditanya adalah debit. Rumusnya apa? Volume bagi waktu. Iya, Bapak buat D itu debit ya. V itu volume dibagi waktu. Oke. Nah, sekarang tinggal kita kerjakan deh. Volumenya berapa? 1.600 desimeter kubik. Dibagi waktunya berapa? 4 detik. Nah, 4 detik. Yang kita bagiin angkanya kan 1.600 dibagi 4 dapat berapa itu? 400 desimeter kubik per detik. Pintar. Ini dia jawabannya. 400 desimeter kubik per detik. Desimeter kubik itu sama dengan apa ya kemarin? Wah, lupa Desimeter lagi. per kubik sama dengan liter. Iya, sama dengan liter. Berarti ini sama aja dengan 400. 400 liter per detik. Menurut kamu 400 liter itu banyak enggak? Banget. Banget. Nah, Ada perut kita kembung minum itu. kamu jangan minum air bendungan dong. Nah, kan kotor, jangan diminum ya. Bukan untuk diminum. Nah, jadi air yang mengalir dari pintu bendungan itu 400 liter sekali 1 detik. Karena 400 liter per detik, berarti 400 liter 1 detik. 400 liter 1 detik. Nah, jadi banyak sekali yang keluar dari pintu bendungan. Itu bisa diukur. Kalau misalkan Gimana? kalau detiknya tiba-tiba jadi hari gimana, Pak? Jadi hari bisa dihitung. Bisa dihitung. Tapi kamu konversi. Kamu konversikan. Nah, kamu ubah detiknya menjadi hari. Gimana itu caranya? Kamu ubah dulu ke menit. Kamu ubah dulu ke jam. Jam kamu ubah ke hari. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke masalah 2. Ada Pak Gatot di sini. Dibacakan oleh Jerry. Pak Gatot mengisi galon air minum dengan volume 18 liter.
selama 1 menit. Tentukan debit keran air minum dalam liter per detik. Bapak mau minum. Bapak ngomong Oh. sendiri. Anak-anak pernah lihat nggak orang yang punya usaha seperti ini? Kalau di kebun kacang sering, Pak. Sering. Ini biasanya tukang isi galon air minum kan? Nah, Biasanya kita kelihatan kalau dari luar itu biru-biru. iya biru-biru. Kalau kita bawa pergi ke sini biasanya bawa galon air yang kosong. Terus mereka isi deh. Nah, jadi Pak Gatot ini mengisi galon air minum, volume galonnya itu 18 liter. Dan itu diisi selama 1 menit. Aduh, cepat banget ya. 1 menit langsung penuh. Oke, kita mau hitung berapa kira-kira debit air yang keluar dari kerannya. Nah, kita tulis dulu. Apa yang diketahui Elvel dari soal? Yang diketahui Pak Gatot mengisi galonnya dengan volume 18 liter selama 1 menit. Iya, apa yang dikasih tahu, Nak? Kamu ringkas aja. Yang dikasih tahu di soal adalah volumenya. Berapa volumenya? 18 liter. Terus apa lagi selain volume? Waktu. Waktunya berapa? 1 menit. 1 menit. Oke, 1 menit. Berarti yang ditanya adalah? Yang ditanya debit. Debitnya berapa? Dalam satuan apa katanya? Harus dalam Liter per detik. liter per detik. Anak-anak masih ingat nggak ketika mengerjakan kecepatan? Masih ingat, Pak. Harus diapain ini? Menitnya diubah dulu ke detik. Betul. Kita harus cocokkan satuannya. Oh, ini udah liter, ini udah liter. Pas, nggak usah diubah. Tapi ini menit, ini detik. Gimana dong caranya anak-anak? Kita ubah menit menjadi detik. 4 menit berapa detik? 4 dikali 60 detik. Berapa nih? 240 detik. 240 detik. Oke, tinggal kita hitung debitnya. Coba kita hitung debit. Rumusnya tadi apa, Darius? Rumusnya ini. Ngomong bagi waktu. Volume dibagi waktu. Oke. Volumenya 18 liter. Dibagi waktunya berapa? 240 detik. Nah, yang kita bagiin angkanya 18 dibagi 240 berapa? Kamu jangan balik-balik ya. 240 bagi 18 salah. 18 bagi 240 berapa anak-anak? Ayo kita bikin sama-sama. Bisa nggak 18 dibagi 240? Enggak. 0,0,0. Ya, nggak cukup. Nggak cukup. Kalau nggak cukup, kita tambahkan angka. Loh, sebentar anak-anak. Ini 1 menit, bukan 4 menit ya? Ya, Bapak yang salah. Dia yang bilang 4 menit tuh. Aduh, berarti ini sama dengan... Bapak yang ngomong 4 menit, Pak. Kok Bapak yang ngomong? Bapak Iya, emang aja. Bapak yang ngomong 4 menit. Bapak mencatat Oh, aja. Elvel. Tadi Elvel minta Elvel. Iya, benar Elmer. Lupa. Aduh, oke, sorry. Nggak apa-apa, kesalahan teknis mungkin ya. Oke, baik. Sekarang berarti ini 18 dibagi? 60. Nah, 18 dibagi 60 dapat berapa tuh? Bisa nggak 18 bagi 60? Wah, 0,3. 0. Berarti 3. 180 bagi 60. 3. 3 kali 60? 180, 0,3 liter per detik. Liter per detik. Oke, good. Nah, lanjut ke masalah 3. Dibacakan oleh Delvin. Silakan Delvin. Ya, Silakan Nak, dibacakan masalah 3. sebuah tandon air berisi 250 liter air. Pak Jamil menggunakan air tersebut untuk menyiram rumput dengan menggunakan selang.
Setelah Pak Jamil menyiram selama 20 menit, isi tandon air sisanya 10 liter. Berapa liter atau detik debit selang tersebut? Iya. Nah, bentar. Anak-anak tahu tandon air nggak? Tandon air tuh gambarnya kayak gini. Tahu, Pak. Lantai 3 aku ada itu. Kalau ada di atas Itu warnanya silver. Jadi tandon air itu isinya 250 liter anak-anak. 250 liter. Punya Pak Jamil, punya kamu di rumah, Bapak belum hitung berapa kan gitu. Nah, punya Pak Jamil itu 250 liter. Jadi air yang di dalam tandon itu dipakai Pak Jamil untuk siram rumput yang ada di halaman rumahnya. Pakai selang. Pasti airnya mengalir lewat selang kan? Pak, tadi putus bentar, Pak. Pakai selang. Setelah disiram 20 menit, isi tandonnya tinggal 10 liter. Habis. Nah, tinggal 10 liter isinya. Misalkan ini tandonnya nih. Nah, ini tandonnya. Maaf ya, gambar Bapak terlalu bagus. Isinya itu 250 liter. Nah, ini isinya. Dipakailah sama Pak Jamil nyiram rumput-rumputnya nih. Disiramlah sama dia pakai selang. Nah, Pak Jamilnya di sini. Oke. Terus coba. Berarti volumenya berapa anak-anak? Dipakai sama dia terus sisanya 10 liter. Nah, berarti 250 liter dikurang 10 liter. volumenya itu adalah 250 liter dikurang 10 liter. Berarti berapa? 240 liter. 240 liter lah air yang habis dari tandon tersebut. Pembolosan, Pak, namanya, Pak. Banyak banget ya, 240 liter. Oke. Mungkin tanamannya itu sebanyak rumah. Ya, Iya, terus bolong. apalagi selain volume yang dikasih tahu? Waktu, Pak. Waktunya berapa? 20 menit. 20 menit. Sip, 20 menit. Oke, udah lengkap semua. Ada volume, ada waktu. Berarti yang mau kita hitung di sini adalah debitnya. Debitnya berapa? Dalam apa katanya? Harus dalam liter per detik. per detik. Oke, kita cocokin. Udah cocok belum satuannya? Menitnya belum, Pak. Menitnya belum. Oke. Kita samain yuk. 20 menit berapa detik kan? 20 kali 20 dikali 60. 60 detik. Sama dengan 1000 1200 detik. 1200 detik lah waktunya. Oke, karena 1200 tinggal kita hitung, jawab. Nah, apa rumus menghitung debit, Alena? Volume bagi waktu. Volume dibagi waktu. Bapak masih bersama Alena. Volumenya berapa, Alena? $250 liter. 250. Terus setelah dipakai ternyata sisa 10. Berarti dikurangin 10 sayang. 250 dikurang 10, 240. Berarti itu volume yang mau kita pakai. Berarti di sini Bapak isi 240 liter. Bukan 250 lagi ya. Karena air yang habis itu sebanyak 240 liter. Dibagi. Waktunya berapa sayang? Waktunya 1200 detik. Iya, 1200 detik. Nah, kalau Alena lihat, 240 dibagi 1200, bisa nggak dibagiin itu? Oke, begini cara membagikannya ya, Alena. Perhatikan. Kalau kamu lihat ada 0 di sini, 1, coret aja dengan 0 yang di sini. Boleh, Pak? Boleh. Ya, asalkan ada 0. Lalu, yang kamu bagi hanya angkanya. Berarti 24 dibagi 120. Nah, 24 bagi 120. 24 cukup nggak supaya dibagiin dengan 120? Enggak. 24-nya kita tambahkan angka 0.
Kalau kita tambahkan angka 0, muncul 0, di atas. Oke. 240 dibagi 120 berapa? 2 kali 120, 240. Kita kurangin hasilnya 0. Ya, berarti jawabannya adalah 0,2 liter per detik. Inilah yang menjadi jawaban masalah 3. Sampai di masalah 3. Dari masalah 1 ke masalah 3 ada pertanyaan? Sorry Kirana. Sorry Karina. Ya. Jadi maksudnya ini makin lama naik level. Iya dong. Nah, kalau soalnya kayak masalah 1 tadi, waduh cepat banget ngerjain kan gitu. Nah, ya silakan yang mau bertanya. Ada lagi tadi Bapak dengar suara? Pak Fajar, Iya. boleh nggak kalau tulisnya debit sama dengan volume per waktu aja? Boleh. Kalau mau kamu buat jadi per, boleh. Bebas. Mau dibuat jadi per, boleh. Mau dibagiin, boleh. Nggak masalah. Ya. Mau kamu buat dalam bentuk per, boleh. Karena bagi itu kan sama aja dengan per. Nggak ada bedanya. Oke? Lanjut ya. Nah, kalau tadi kamu sudah bisa menghitung debit, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghitung waktu. Rumus waktu, kalau kamu lihat di buku, itu sama dengan volume dibagi debit. Nah, supaya kamu lebih paham, coba kita pergi ke masalah 4 yang dibacakan oleh Jane. Silakan Jane. Masalah 4. Lani ingin mengisi sebuah ember besar dengan air melalui sebuah keran. Debit keran adalah 54 liter per menit. Apabila volume ember 180 liter, berapa menit yang diperlukan? Nah, Lani pengen mengisi sebuah ember besar ya dengan air melalui sebuah keran. Nah, kalau kamu lihat seperti gambar tuh, embernya besar-besar. Nah, debit keran air, kecepatan keran air itu 54 liter per menit. Apabila ember volumenya itu 180 liter, berapa menit waktu yang diperlukan? Kita hitung sama-sama. Berarti yang diketahui di soal apa anak-anak? Apa yang dikasih tahu di soal? Debitnya itu 54 liter per menit. Oke, terus? Volume. Volumenya itu 180 liter. 180 liter. Terus? Yang ditanya? Yang ditanya berapa menit waktu yang diperlukan. Berarti berapa menit? Itu apa itu? Waktu. Tuh, dalam menit. Oke. Baik, jawab deh. Kita jawab. Rumus waktu ada di atas. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Oke, tinggal kita bagiin. Volumenya berapa? 180 liter. Dibagi debitnya 54 liter per menit. Oke, liter per menit. Ada yang bisa kita coret? Ada yang bisa kita coret? Oh, liternya Liter Pak. dengan liter. Bisa dicoret karena satuannya sama. Sekarang tinggal kita bagiin deh. 180 bagi 54 berapa ya anak-anak? 180 dibagi 54. Dapat berapa itu? Berapa itu? 180 dibagi 54. Loh, kok lama? Kelas 5 dapat 3. 3 kali 4 berapa? 162. 62. Kita kurangin berapa ini? 18. 18. 18 bagi 54 bisa nggak?
Enggak, 3,333. Berarti tambahkan 0 muncul koma. 180 bagi 54 dapat 3 lagi. 3 kali 58 162. Gitu aja terus ya sampai seterusnya. Berarti kita cut aja, kita ambil di sini aja. Kita stop pembagiannya, berarti jawabannya sama dengan 3,3 menit. Itu jawabannya. 3,3 menit. Karena yang ditanya dalam satuan menit. Kalau ditanya berapa menit, berapa detik, jawabannya berapa anak-anak? 3 menit 3 detik. 3 menit 3 detik. 3 menit 18 detik. 18 detik. 20 detik. 3 menit 20 detik. Nah, coba Riz, kasih tahu teman-teman dari mana 3 menit 20 detik. Bisa? Nggak bisa? Waduh, gimana lagi kamu? Oke, 3 menit 30 detik. Dari mana, Pak? Nah, ya tinggal kita kalikan aja. 3,3 itu sama dengan 3 ditambah 0,3. Ya kan? 3 menit, ini kita ubah menjadi detik. 0,3 menit itu berapa detik? Kita kalikan 60. 0,3 kali 60 berapa? 20 detik. Nah, itu dia 3 menit tambah 20 detik. Itu ya. Jadi harus sudah tahu begitu-begitu anak-anak. Oke, lanjut. Kita ke ya. Pak, Ya. izin ambil minum. Ya. Oke, ada apa? Kalau ulangan, kalau misalnya kayak tadi 3,3 itu ambil 3 dari belakang atau bebas? Ambil dari belakang. Belakang mana? Ya, boleh 0,3 aja, bukan 0,333. Iya, ambil satu angka aja ya. Oke, misalkan 0,333 ya, kamu bikin aja 0,3. Nggak apa-apa. Masih toleransi dan kayaknya kalau soal PH Bapak nggak akan buat kayak gitu deh. Ntar kamu jadi kesulitan. Oke, masalah berikutnya. Ini lebih parah ini, tapi bisa kok, gampang Bapak akan ajarkan. Coba Edgar dibacakan. Sebuah bak mandi berukuran 30 cm kali 25 cm kali 30 cm. Terisi penuh. Bak mandi akan dibersihkan. Jika debit air yang keluar adalah 0,5 liter per menit, maka berapa menit bak mandi akan kosong? Iya, berapa menit bak mandi akan kosong? Elvino, apa yang dikasih tahu dari soal ini? Bak mandinya itu berukuran 30 cm dikali 25 cm dikali 30 cm Terus? dikali 30 cm. Ya, terus apa lagi? Selain ukurannya. Dibagi. Yang diketahui, masih yang diketahui. 0,5. Ini apa? 0,5 liter per menit. 0,5 liter per menit. Iya, itu termasuk apa, Elvino? Waktu. Oh, debit. Debitnya. Nah, Elvino masih apa nih? Bingung. Coba perhatikan Elvino ya. Iya, debitnya sayang yang dikasih tahu. Debitnya berapa? 0,5 liter per menit. Oke, 0,5 liter per menit. Oke, sampai sini dulu. Ada lagi nggak yang dikasih tahu di soal ini? Waktu Nggak ada. Berarti yang ditanya adalah berapa menit menit bak mandi waktunya, akan kosong? kitanya waktu. Menit. Iya.
Oke, jadi begini anak-anak. Kalau anak-anak masih bingung. Jadi ada bak mandi. Bak mandi itu terisi penuh, tapi kotor ya. Jadi harus dibersihkan. Nah, kalau kalian pernah lihat bak mandi, pasti di bagian luarnya itu ada lubang. Ya kan, ada lubang. Kecil dia. Ya enggak? Lubang itu biasanya untuk mengeluarkan air yang ada di dalam. Kalau kalian mau membersihkan, dikeluarin dulu airnya lewat situ. Nah, oke. Ketika mau dikeluarkan, ternyata debit air yang mengalir itu 0,5 liter per menit. Berapa menit bak mandi akan kosong? Nah, yang jadi pertanyaan, Pak, ada debit, ada waktu, tapi volumenya nggak ada. Dari mana kita cari volumenya, anak-anak? Ada yang bisa tebak? Dari mana kita bisa cari volumenya? Nah, perhatikan. Volume itu adalah isinya. Bagaimana kita bisa tahu isinya? Kita lihat, kita hitung. Nah, kalau kalian lihat, bentuk bak itu bentuknya balok. Balok itu punya panjang, lebar, dan tinggi. Panjang, lebar, dan tingginya ada. Nah, jadi Pak, untuk mengetahui volumenya gimana? Kita kalikan aja. Kita kalikan aja panjang kali lebar kali tinggi. Berapa anak-anak? 30 kali 25 kali 30 adalah berapa itu semua? 30 kali 25 kali 30 berapa? 22.500. 22.500. Nah, satuannya apa? Kalian pernah kan kalau ketika belajar luas, 1 cm kali 2 cm berarti luasnya berapa? 2 cm persegi. Kalau volume, dia dipangkatin 3 karena sentimeternya ada 3. Berarti 22.500 cm kubik. Nah, udah mulai rusak-rusuk. Ya. Apakah antar ini sandi CR? Iya, pasti. Oke. Oke, Pak. Ini juga kan di-record kita ya. Kita juga di-record kok. Oke. Nah, kita kalikan aja ukurannya. Itulah dia yang menjadi volumenya. Nah, itu ya. Kita kalikan saja ukurannya karena itulah yang akan menjadi volumenya. Oke, berarti kita dapat nih volumenya adalah 22.500. Udah bisa belum kita menghitung waktunya anak-anak? Udah. Udah belum? Udah. Belum. Satuannya? Satuannya belum sama. Benar, satuannya nggak sama. Apa dengan apa yang nggak sama? Oh, sentimeter sama liter per menit. Sentimeter kubik sama liter. Iya, sentimeter kubik dan liter nggak sama. Jadi kita mau ngapain? Kita ubah sentimeter kubik menjadi liter. Dari mana jalan tercepat? Balik lagi. Kita kembali lagi ke tangganya. Nah, dari mana jalan tercepat? Dari sentimeter kubik menuju liter. Dari mana jalan tercepatnya menuju liter, anak-anak? Sentimeter Ke ke desimeter terus liter. Sentimeter ke desimeter, terus ke liter baru ke liter. liter. Berarti dia harus apa nih? Harus Naik. Naik satu tangga. Naik satu tangga berarti diapain? bagi 1.000. Iya, pintar. Dibagi 1.000. Kita bagiin 1.000 lah dia. Nah, kita bagiin 1.000. Berarti 22.500 dibagi 1.000. 1.000 apa? Desimeter kubik. Berapa nih? Coret nolnya 2, coret nolnya 2. 22.200, sorry. 225 dibagi 10. 2.250. Dibagi, nak, bukan dikali. 22,5. 22,5. Nah, 22,5 lah. 22,5 liter lah
volumenya. Waduh Pak, kok ribet banget sih? Ya memang seperti inilah nanti contoh soal pH kalian ya. Tidak. Jadi kalian diminta menghitung volumenya dengan cara mengalihkan ukurannya. Nah, udah gitu Pak, udah kami kaliin, harus diubah lagi jadi liter. Iya, karena kan itu udah dipelajarin di materi satuan volume. Nah, makanya Bapak buat contohnya di sini. Oke, baik. Udah bisa belum kita hitung waktunya? Baru. Rumus waktu tadi apa, Riz? Rumus waktu volume bagi debit. Volume dibagi debit. Coba, Feren. Volumenya berapa, Feren? Volumenya berapa? 22,5 liter. Dibagi. Debitnya berapa? Debitnya berapa? 0,5 liter per menit. Semua perhatikan. Ada yang bisa kita coret? Liter dengan liter. Liter dengan liter. Oke, berarti yang tinggal 22,5 dibagi 0,5. 0,5 itu berapa ya dalam bentuk pecahan? 5/10. 10. Lebih sederhananya lagi. Setengah. Setengah. 20,5 dibagi 1/2. Nah, menit. Berapa nih? Ini pembagian nih. Pembagian. Berarti jadi gimana itu? Sama dengan 22,5 dikali pembagian pecahan. Anak-anak. 2/1 menit. Nah, ya udah tinggal kita kaliin. Elfal. 22,5 kali 2 berapa tuh? Ada yang udah ketemu? 45. 45. Wah, harus lebih teliti nih hitung-hitungannya. Berarti jawabannya adalah 45 menit. 22,5 kali 2 itu sama dengan 45 menit. Kalian kaliin. 22,5 kali 2. 0,45. 45,0. Berarti 45 menit. Nah, begitu ya. Oke, ini dia untuk masalah 5. Baik, kita ke menghitung volume deh sekarang. Tapi sebelumnya, di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Atau jangan-jangan kamu nggak tahu apa yang mau ditanyain karena bingung. Oke, Bapak perlu ulangi atau gimana? Bisa ya? Nanti kalian tinggal bisa lihat recordnya sekali lagi. Nah, ya, ada apa Jen? Izin ke toilet. Ya, silakan. Nah, sekarang kita Saya, Pak. Jen, Bapak bilang Jen. Sekarang kita akan menghitung volume. Menghitung volume pada zat cair dapat dilakukan dengan cara volume sama dengan debit kali waktu. Nah, jadi kalau Bapak mau buat segitiganya, segitiganya bentuknya gimana kira-kira? VDW. Iya, VDW. Volume sama dengan debit kali waktu. Waktu sama dengan volume per debit. Debit sama dengan volume per waktu atau volume bagi waktu. Nah, oke? Sekarang kita baca masalah 7 akan dibacakan oleh teman kita Esther. Silakan Esther. Esternya ada? Esternya kemana? Ada. Ayo, silakan Esther. Nomor 7. Benny mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik. Debit selang 300 ml per detik. Berapa liter volume air dalam ember tersebut? Ya, berapa liter volume air pada ember tersebut. Jadi ini masalah 7 tentang si Benny. Ya, tentang si Benny. Berarti yang diketahui di soal ini apa-apa aja? Nathaniel,
Apa-apa aja yang dikasih tahu di soal ini, sayang? Apa-apa aja yang dikasih tahu dari soal ini? Oke. Masih belum. Bisa? Apa yang dikasih tahu, Nak? Nah, B ini mengisi. Ya, silakan. Bisa? Terlalu banyak. Dengan air melalui selama 40 detik. Stop. Debit Stop. Berarti 40 detik ini termasuk apanya? Volume kah, debit kah, atau waktunya? Lain waktu apalagi yang dikasih tahu, sayang? debit Debitnya 300 mililiter per detik. Yang ditanya apa? berapa liter volume air dalam ember tersebut? Bentuk liter. Nah, volume air dalam bentuk liter. Itu yang akan kita hitung. Sekarang kita jawab. Oke. Marco, bagaimana cara kita menentukan volume, Marco? Bagaimana cara menentukan volume? Loh, kan udah ada di layar di sini. Volume sama dengan debit. Volume sama dengan debit dikali waktu. Tuh, debitnya berapa, Marco? Apa? Debitnya berapa pada soal? Debit. Debit di soal berapa, sayang? Yang mana debitnya, Pak? Yang ini. Ini debit. Debitnya ini. Nah, berarti debitnya tinggal kita pindahin ke bawah. 300 mililiter dikali, per detik. Dikali. Waktunya berapa? Ini waktunya 40 detik. 40 detik. Nah, setelah itu gimana anak-anak? 5B. Diapain ini? Detik dan detik itu bisa dicoret, Pak. Detik dan detik bisa dicoret. Sama dengan? 300 kali 40 sama dengan 300. 300 kali 40. 340 mili. 340. Dikali 40 berapa? Oh, 12.000, Pak. 1000, pintar. 12.000. Apa satuannya? Mililiter. Udah selesai belum tugas kita? Udah? Belum lah. Belum. Kenapa belum? Kan ditanyanya berapa liter. Ya, berapa liter? Maka kita ubah dia ke dalam liter. 12.000 mililiter itu sama dengan titik-titik liter. Kita tadi 12.000 diapain? Naik atau turun? Naik atau turun? Naik. Naik berapa? 3 tangga dibagi 1000. Sama dengan berapa nih? 12 liter. Oke. Nah, begitulah anak-anak cara menghitung volume. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, Bapak akan stop share.